Ketemu lagi dengan saya Aditya Darmawan di channel Programmer Tangguh. Kali ini kita akan membahas tentang operator. Seperti biasa, kita buat file baru terlebih dahulu. Katakanlah namanya operator.py. Operator adalah sebuah tanda yang diikuti oleh satu atau dua data dan kemudian menghasilkan data yang baru. Sebenarnya kita sudah sering menggunakan operator ya, dimulai dari waktu kita membuat program Hello World, yaitu ini adalah operator assignment. Kemudian plus ini juga adalah operator. Di sini ada dua data, jadi operator diapit oleh dua data, yaitu yang ini tipe datanya string dan ini juga string. Sama dengan ini operator assignment diapit oleh dua data. Yang pertama adalah operator aritmetika. Operator aritmetika seperti yang kita sering pelajari di matematika ya. Ada plus, minus, kali. Dalam Python notasi kali adalah noktah ya, asterisk. Kemudian bagi, kalau bagi itu pakai slash. Persen, ini adalah pembagian bilangan bulat ya, nanti kita akan jelaskan. Misal kita ada sebuah angka, kita punya sebuah data, kita simpan dalam variabel A sama dengan 5, kemudian B sama dengan 10. Nah, di sini kita menggunakan operator assignment ya. Ini operator assignment. Ini juga operator assignment. Kemudian C sama dengan A plus B. Kira-kira C nilainya berapa? Kita lihat. Kita jalankan operator.py. Nah, di sini tertulis hasilnya 15. Karena di C itu adalah hasil dari penggunaan operator plus ya. A plus B. 5 ditambah 10 sama dengan 15. Kemudian kita coba lagi D, A dikurangi B. Kita coba hasilnya D berapa? Nah, ini dia, minus 5 ya. Karena 5 kurangi 10. Kita coba lagi E sama dengan A dikali B. Kita coba hasilnya berapa? Nah, hasilnya 50 ya, karena 5 kali 10. Kemudian ini kasih spasi. Nah, F adalah misal A dibagi B. Kita coba hasilnya berapa? Hasilnya 0,5. Hasil dari 5 dibagi 10. Atau kita coba dibalik ya. B dibagi A menjadi berapa? Print G. Kita coba. Nah, ternyata hasilnya 2.0. Jadi ternyata kalau kita menggunakan operator bagi, divide, itu hasilnya akan menjadi float meskipun A dan B itu adalah integer. Seperti pada contoh di sini, A dibagi B sama-sama integer, tapi hasilnya menjadi float 0,5. Nah, sekarang kita coba B di persen A. Nah, ini adalah modulus ya. Ini adalah tanda operator modulus, yaitu sisa hasil bagi. Kita coba H, hasilnya berapa?
hasilnya 0 karena 10 habis dibagi 5. 10 dibagi 5 adalah 2 tanpa sisa. Kita coba A modulus B, hasilnya berapa ya? I. Nah, di sini tertulis hasilnya 5 karena A5 dibagi 10. Jadi sisa hasil bagi 5 dibagi 10 adalah 5. Ada satu operator lagi, yaitu pangkat ya, dengan notasinya 2 kali asterisk. Kita coba A pangkat B, hasilnya berapa? J. Nah, jadi 5 pangkat 10 adalah 9765625. Kita coba B pangkat A 10 pangkat 5 ya, hasilnya berapa ini? Oh, saya salah tulis. Oke, kita coba. Oh, ini salah tulis saya ini. Oke, hasilnya adalah berapa ini? Siji loro telu 100.000. Nah, itu tadi penggunaan operator aritmetika ya. Kemudian ada satu lagi jenis operator, yaitu operator, ini digedein aja kali ya. Nah, lumayan gede lah, lumayan kelihatan. Operator comparison. Operator comparison ini menghasilkan tipe data boolean ya, true or false. Macam-macam operator comparison antara lain sama dengan, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan, and, or, is, dan not. Perhatikan ya, di sini ada 2 tanda sama dengan. Bedakan dengan operator assignment yang hanya memiliki satu notasi sama dengan. Kita kasih contoh aja. Misalnya seperti tadi ya, A, kita masih coba A dan B ya. K. Kalau gitu kita coba L sama dengan A sama dengan B. Nah, hati-hati ya ini ya. Ingat, ini adalah assignment, bahwasanya hasil dari operasi ini disimpan di L. Artinya adalah apakah A sama dengan B. Kita lihat di sini A adalah 5, B adalah 10. Jadi harusnya A tidak sama dengan B. Nah, ya berarti ada satu lagi nih di sini. Tidak sama dengan. Nah, ini notasi yang artinya tidak sama dengan ya. Oke, kita coba. Kita print L. Ini mungkin kita komen dulu aja biar nggak tereksekusi. Oke, kita udah komen. Jadi cuma ini aja yang tereksekusi. Kita hapus, clear, enter. False. Hasilnya adalah false karena memang A itu tidak sama dengan B. Kita coba M sama dengan A, tidak sama dengan B. Kita coba ya. Print M. Gimana hasilnya? True. Karena A tidak sama dengan B. Kemudian satu lagi, N. A lebih dari B. Apakah A lebih dari B? Kita coba. False. A nilainya adalah 5, B 10. Berarti A harusnya lebih kecil dari 10. Karena A lebih kecil dari 10, maka operasi ini harusnya bernilai false. Dan memang benar, hasilnya false. Kita coba A kurang dari B. Bagaimana hasilnya? Sorry, kita belum
print di sini ya. Oh, oke, kita coba. Ini nama nih. Oke, kita coba. Hasilnya adalah true. Karena A memang lebih kecil dari B. Mungkin kalau kita coba kayak gini mungkin ya hasilnya akan false dan true juga. A lebih dari atau sama dengan B dan A kurang dari atau sama dengan B. B. Nah, false dan true ya sama ya. Kemudian ada and, or, is, dan not. Kalau and itu membandingkan antara dua data boolean, benar-benar hasilnya benar. Selain itu pasti salah. Kalau or salah satunya benar, maka benar. Misal ini adalah true and true. Ini kita komen aja. True and true hasilnya adalah true. True and false hasilnya false dong harusnya. Nah, kan false. False and false harusnya false. Nah, false. True and true, true and false, false and false. Itu tadi and ya. Sekarang kita coba true or true. Pasti true. Karena yang penting salah satunya true. Nah, ini kita komen aja biar nggak banyak-banyak. Oke, true. Kemudian true or false, hasilnya pasti true. Nah, baru kemudian false or false, hasilnya adalah false. Itu tadi or. Kita coba contoh yang lebih susah ya. Misalnya manis, true. Asin, false. Enak, enak adalah manis dan asin. Maka enak atau enggak? Jadi enak itu harus manis dan harus asin. Kita coba. Nah, false karena dia manis tapi nggak asin, jadi dia nggak enak. Kemudian misal baik, true. Kaya, false. Lulus sama dengan baik or kaya. Nah, jadi orang lulus itu adalah orang baik atau kaya. Salah satunya harus true. Misal nih, lulus. Kita coba. Kita coba true. Karena harus salah satu, baik atau kaya. Nah, oke. Itu tadi and dan or ya. Kemudian is. Is ini untuk sementara kita lewati dulu aja ya. Intinya is itu membandingkan antara dua buah data atau objek gitu ya. Kalau dua-duanya itu merujuk pada referensi yang sama, maka true. Kalau tidak merujuk pada referensi yang sama, maka false. Tapi daripada saya bingung jelasinnya, nanti aja. Kita langsung aja ke not. Nah, berbeda dengan operator yang lainnya, not ini butuh satu tipe data saja. Jadi, not itu adalah kebalikannya. Kebalikan dari true adalah false, dan kebalikan dari false adalah true. Misal saya punya sebuah variabel namanya kenyang, yang tipenya adalah boolean dan isinya adalah false. Kenyang isinya false. Kita coba print kenyang. Ini kita komen dulu.
biar kita fokus ke sini ya. Oke, kita coba. Hasilnya adalah false. Ya karena isi dari variabel kenyang adalah false. Kemudian kalau kita pakai print not kenyang, maka hasilnya adalah kira-kira adalah apa? Adalah sebaliknya, true. Nah, ini dia. Jadi not itu adalah sebaliknya ya. Not false berarti true, not true berarti false. Nah, itu tadi dua jenis operator, yaitu operator aritmetika dengan operator comparison. Sebenarnya kita kan sudah beberapa kali menggunakan operator assignment ya. Operator assignment itu sebenarnya nggak hanya sama dengan saja, ada lagi yang lain. Hanya saja itu berhubungan dengan operator aritmetika. Misal gini, kita coba operator assignment sama dengan ada plus sama dengan min sama dengan kali sama dengan dan sebagainya lah. Sama lah seperti operator aritmetika, cuma operator aritmetikanya ada di depannya sama dengan. Artinya apa? Kalau ini kan kita sudah tahu ya, sama dengan ini. Nah, tapi kalau ini, nah, A, nilai awal A adalah 10 ya. Jangan A lah, kita bikin pakai variabel yang lain, X misalnya. Nah, nilai variabel X adalah 10. Contoh saya punya variabel X, nilainya 10. Kemudian saya definisikan lagi nilainya, katakanlah 100. Print, lalu kita cetak X. Kira-kira berapa nilainya? Nah, nilainya adalah 100. Karena meskipun di baris yang awal itu kita set 10 di variabel X, ternyata di baris berikutnya kita assignment lagi. Jadi X-nya itu berisi 100. Jadi masukkan 100 ke variabel X. Jadinya adalah yang terakhir itu yang kita print. Nah, sekarang bagaimana kalau kita kasih seperti ini? Nah, kira-kira hasilnya bagaimana? Nah, ternyata hasilnya adalah 110. Karena X yang awalnya 100, kemudian X itu ditambah 10. Sebenarnya ini sama dengan X sama dengan X plus 10. Ekivalen sih, sebenarnya sama aja ini seperti ini. Cuma untuk mempersingkat penulisan bisa ditulis seperti ini. Jadi tambahkan 10 ke dirinya sendiri. Jadi ini artinya tambahkan 10 ke X. Nah, itu yang disebut assignment. Jadi nilainya itu dialokasikan ke X. Kalau ada tanda plus di sini, artinya nilai X yang semula itu dialokasikan, itu ditambahkan 10. Kemudian bagaimana kalau seperti ini? Y tidak punya nilai awal sebelumnya. Ternyata di code editor saya, Y dianggap sebagai undefined variable. Artinya Y memang tidak punya nilai awal. Jadi harus dikasih nilai awal dulu. Sama dengan 0 baru bisa. Nah, gimana kalau kita coba paksain ya? Langsung aja kita eksekusi Y plus sama dengan 10 tanpa nilai awal. Oh, error kan? Name error. Name Y is not defined. Sekali lagi ya, jangan takut dengan error-error semacam ini, karena error-error ini kan sebenarnya jelas kalau kita melihat dari errornya itu. Misalnya seperti ini kan, name Y is not defined. Kemudian dia ngasih tahu bahwa kesalahannya ada di line 71, baris ke-71 dari file operator.py. Nah, ketemu di sini. Dan atas bantuan code editor, dalam hal ini Visual Studio Code, kita bisa tahu bahwa ada something wrong di sini. Nah, langsung bisa terdeteksi.
Oke, kita kembalikan nilai Y. Nah, seperti ini. Nah, kita jalankan hasilnya. Oh iya, kita belum ngeprint ya. Jadi tanpa print hasilnya nggak akan keluar di layar. Kita coba. Nah, hasilnya adalah 10 karena memang tambahkan 10 di Y. Kecuali kalau Y awalnya adalah 90, maka Y kemudian harusnya bernilai 100. Nah, ini sekarang. Untuk operator assignment yang lain juga sama ya, seperti itu ya. Jadi misalnya kalau minus berarti kurangkan sekian dari nilai yang sebelumnya. Sama dengan ini, kalikan sekian dari nilai yang sebelumnya. Kita coba sekali lagi, biar nggak penasaran. Misal Z sama dengan 27. Z. Kira-kira hasilnya berapa? Ini kita komen. Hasilnya adalah 25. Karena 27 kurangi 2. Nilai Z yang sebelumnya, nilai Z yang semula dikurangi 2 menjadi 25. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang operator. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Bye.